Halo, salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan teman-teman. Hari ini kita kerjanya masih di kebun ya, masih di kebun ini ya. Karena rencana mau panen ya teman-teman, tapi belum kita cek, ini baru ada kelihatan satu, belum masuk ke sana ya. Karena kita di kebun pisang ini teman-teman harus rutin ngecek waktu mau panen ya. Takutnya panennya terlambat bisa dimakan, bisa nggak laku teman-teman. Kalau ketuaan nggak laku ya kalau terlalu tua. Nah, tapi jangan lupa teman-teman subscribe dan komen ya, tekan tombol loncengnya supaya selalu mengikuti channel YouTube Wiratardaya bidang pertanian kebun dan pertanian hortikultura ya, termasuk tanaman lain-lain kita sampaikan, kita rekam juga ya teman-teman. Jadi untuk hari ini karena kita agak siang ya, karena pagi tadi kita nderes karet dulu, tapi karetnya tadi belum sempat bikin video karena tadi masih gelap ya. Nah, jadi sekarang kita bikin videonya di kebun pisang dulu ya. Jadi teman-teman tani, kalau teman tani yang perlu budidaya pisang, artinya bukan kok perlu, teman tani yang kira-kira tidak punya pekerjaan yang mapan, yang belum ya, artinya belum mapan, artinya masih serabutan, bergegaslah terjun ke pertanian yang punya lahan ya. Kalau nggak punya lahan bisa numpang, karena gini, jangan sampai teman-teman ada waktu sejam 2 jam itu diabaikan ya. Misalkan hari ini kerja di bangunan pulang jam 4, nah ini kan yang 2 jam ini masih nganggur teman-teman ya. Kita nganggur itu kita manfaatkan supaya kita menambah untuk ekonomi kita ya. Ekonomi kita ini kan semakin ke depan sana teman-teman, makin parah ya. Parahnya apa? Kebutuhan kita ini setiap hari menambah teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak ada tambahan untuk penghasilan kita akan jong terus setiap harinya. Jadi teman-teman, saya ingatkan yang seusia saya ini kan otomatis kerja di perusahaan sudah nggak bisa, kerja bangunan sudah kurang mampu karena masih banyak yang muda ya. Jadi kalau bisa ya kita terjun ke tani apa adanya, walaupun kita tani sederhana cukup pisang ya. Tapi pisang ini menjanjikan teman-teman, tanamnya sekali panennya berkali-kali. Nah, masalah pisang teman-teman, pupuknya kan cukup sederhana ya. Kita tanpa modal bisa ya kalau nanam pisang. Yang penting modal isi perut aja dan modal gula, kopi, rokok. Nah itu aja. Kalau lainnya itu misalkan pupuk dan perawatan kan cukup tenaga kita sendiri teman-teman. Pupuk cukup kita tebaskan rumput-rumput liar supaya kita bisa setiap harinya kita pakai kan gitu ya teman-teman. Jadi selama kita berkebun pisang ini teman-teman, itu seperti ini bagus ya. Itu yang penting perawatan pelepah ya, daun kering sama anak itu jangan terlalu banyak ya, minimal 3 atau 4 gitu. 3 lah yang bagus. Kalau itu karena 4 itu kan mau dipindah yang 2. Itu yang itu 5 yang dipindah nanti 2 teman-teman. Yang dipindah 2. Jadi enggak semuanya diingu. Kalau semua diingu itu enggak jadi juga gitu loh. Ada yang diingu cuma 2 aja. Jadi teman tani yang khususnya petani muda ya, khususnya ke petani muda, petani pisang ya, yang petani pisang ini adalah yang menguntungkan itu kita jangka panjang teman-teman ya. Pisang ini jangka panjang sampai 20 tahun apa itu masih tetap panen. Yang penting perawatannya bagus teman-teman. Terutama perawatan rumput jangan sampai tinggi ya, cukup segini 30 cm aja supaya untuk lembabkan tanah ya. Nggak usah terlalu bersih juga, yang penting kalau ada hujan dia air nggak ngalir, dia kan ngeresap di bawah rumput itu teman-teman. Jadi cukup aja sederhana begini bersihnya ya, begini aja, jangan terlalu bersih. Kalau terlalu bersih juga itu kurang baik ya. Terlalu bersih itu kalau ada hujan lebat dia ngalir ininya ya, sampahnya ngalir ke bawah, ke daerah-daerah yang di bawah kebun kita. Jadi teman-teman tani kalau
memang teman tani untuk mau budidaya pisang itu simpel aja kok. Nah kayak begini ya, ini sampahnya ini untuk pupuk itu, sampah-sampah begini nih. Nah ini pelepahnya, taruh di atasnya pisang aja, nggak perlu neko-neko, itu sudah aman, sudah jadi itu. Nah itu enaknya kita jadi petani begitu teman-teman, kita tanpa keluarkan modal banyak tapi masih bisa gitu ya. Jadi karena kita masih bisa ada kegiatannya dari itu tadi, dari sampah, dari mana-mana, misalkan ada rumput kita kumpulin, itu bisa jadi pupuk teman-teman. Jadi di sini teman-teman, kalau pisang terlalu masak juga nggak laku dijual teman-teman, hanya kita makan sendiri ya. Yang diperlukan itu yang setengah tua ya, artinya belum terlalu ada semburat kuning itu, yang kira-kira untuk 10 hari nggak masak itu yang ditebang orang itu ya. Kalau yang terlalu masak itu disisihkan teman-teman, ditinggal ya. Nah itu untuk makan yang punya aja. Kalau khusus dijual yang sudah yang penting tua aja, belum masak yang penting tua. Kalau masak nggak laku teman-teman ya. Kalau masak ya paling kita jual eceran, satu sisir itu 15.000, 10.000. Itu kalau masak. Tapi kalau yang mentah begini ya yang itu kayak itu paling itu kan cuman 7.000, 6.000-an kalau itu pisang raja itu 6.000-an. Nah itu loh teman-teman, yang kayak itu 6.000-an aja itu. Nah itu kan ada itu ya, 6 yang masak itu ada, itu sekitar 6.000 aja harganya teman-teman kalau di sini ya. Karena di sini itu sekarang udah banyak yang nanam teman-teman, ada berapa puluh orang yang nanam. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.